شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kenapa kita bertakbir? Kenapa di hari ini kita mendengar dan kita pun mengatakan? Kenapa? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita? Selesai Ramadan, tatkala tenggelam matahari Ramadan dan lahir hilal Syawal, kita bertakbir. Bukankah setiap sholat kita bertakbir? Setiap ruku kita bertakbir. Setiap sujud kita bertakbir. Tapi ada apa dengan hari ini? Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, agar kalian menyempurnakan. Siapa yang bisa puasa 30 hari kemarin? Banyak. Kenapa dia bisa berpuasa, yang lain jangan puasa? Allah kasih hidayah buat kita. Bukan karena kau orang baik, bukan. Tapi karena Allah yang baik sama kita. Kata Allah Jalla Jalaluhu, walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Wallahi, kalau bukan karena rahmat Allah, karena karunia Allah, enggak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa, yang jadi orang baik. Maka Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur sama Allah. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, selesai sebulan penuh kita berpuasa. Ayat yang sering kali kita dengar di awal-awal Ramadan atau sebelum Ramadan, sebagian kita mungkin akan membacanya lagi tahun depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Apa agar kalian atau kita semuanya merasakan lapar dan haus? Kenapa disyariatkan sholat malam? Sebagian orang berpikir sholat malam itu hanya di bulan Ramadan, sehingga dia tidak pernah sholat malam kecuali di bulan Ramadan. Sholat malam ini disyariatkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun disyariatkan. Kemana kita di bulan Sya'ban? Kemana kita di bulan Syawal? Apakah berhenti kita sholat malam? Allah katakan disyariatkan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Sebagian kita sudah puasa 10 tahun. Sebagian kita sudah berpuasa 20 tahun. Ada yang 30 tahun dia berpuasa.
Tapi pernahkah dia berpikir, apakah aku sudah bertakwa? Atau ternyata puasa kita hanya tradisi dan budaya belaka? Takwa itu di sini tempat. Ada satu wadah takwa yang kata Nabi SAW, idza shalah, kalau baik itu organ, semuanya jadi baik. Tapi kalau rusak, jangan diharapkan kebaikan walaupun mukanya manis dan raganya menakjubkan. Dari mana kita tahu puasa kita diterima? Kita harus benar-benar berpikir di hari yang mulia ini, tatkala banyak orang mengucapkan selamat kepada kita, tatkala banyak orang mengirimkan ucapan selamat kepada kita, mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, pantaskah kita mendapatkan ucapan itu? Coba kita lihat. Ana ingin mengajak antum semua merenungkan dua hal hari ini. Yang satu firman Allah, yang satu hadis Nabi SAW. Pulang bawa ke rumahnya untuk kita renungkan. Takwa itu ada wujudnya, tempatnya di sini. Tapi ada wujudnya dalam raga kita. Ada wujudnya dalam perilaku kita. Di surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kalian cepetan, segera kalian, jangan santai. Kemana kita disuruh cepat-cepat sama Allah? Keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita ini semua pelaku dosa. Wallahi kalau dosa itu ada aromanya, kita nggak akan bisa duduk bersama di tempat ini. Tapi Allah nutupi dosa kita. Allah suruh kita cepetan menuju ampunan Allah, menuju ke surga Allah yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan seluas kota Jember ini. Kita tidak memperebutkan satu kursi yang kalau orang lain duduk di sana kita nggak bisa duduk. Enggak. Kita memperebutkan surga Allah yang cukup untuk seluruh umat manusia. Bahkan surga itu cukup untuk orang-orang kafir. Tapi mereka tak mau. Arduhas samawati wal ard. Buat siapa surga itu? Ba'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita puasa bukan untuk lapar dan haus. Untuk mencapai itu tingkatan namanya takwa. Kita sudah sholat sebulan penuh. Kita sudah puasa sebulan penuh. Kita sudah baca Quran, sebagian hatam 2 kali, sebagian hatam 3 kali. Tapi buktikan takwa itu. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu tidak menyakiti orang lain. Orang bertakwa itu tidak mengganggu orang lain. Bahkan levelnya naik, dia berbuat baik sama orang lain. Allah katakan yunfiqun. Harta yang dia kumpulkan, yang pagi sore dia cari uang, ketika dia dapat, dia tidak berpikir perutnya. Dia berpikir perutnya orang lain. Itu orang bertakwa. Yunfiqun fis sarra wad dharra. Mereka berinfak ketika mereka lapang. Ketika mereka senang dia berinfak. Ketika susah, apakah dia jadi pelit? Lah. Dia tetap berinfak. Bayangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau bajunya diminta beliau buka jemaah sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang nggak ada apa-apa di rumah Nabi SAW, tapi beliau tetap berinfak. Orang bertakwa nggak nunggu kaya baru berinfak. Ini buktikan bagaimana kecintaan kita dengan harta kita. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti loh, engkau bertakwa sama. Bukti kalau engkau yakin dunia ini akan kita hancur, akan kita tinggalkan semua. Syaqiq Al-Balakhi pernah ditanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham, ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih. Syaqiq, gimana engkau menyikapi kehidupan ini, Syaqiq? Kata Syaqiq, amma ana idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku kalau dapat rezeki aku makan. Kalau enggak dapat rezeki ya aku sabar. Apakah seperti ini orang bertakwa? Kata gurunya, hakadha ta'malu kilabu balkhin 'indana. Syaqiq, kau tahu anjing-anjing di negeriku di Balakh seperti itu kerjaan. Kalau dapat rezeki dia makan, nggak dikasih dia sabar. Anjing seperti itu. Orang bertakwa nggak seperti itu. Syaqiq seperti ditampar dengan ucapan guru. Maka dia bertanya, kalau engkau gimana? Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi sama orang lain. Aku cari orang-orang yang membutuhkan rezeki itu. Mungkin hanya lewat aku itu rezeki. Dan aku kalau dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Nikmat Allah itu banyak. Aku bersyukur sama Allah. Maka lihat, apakah setelah Ramadan ini kita berubah atau tidak? Kemudian yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, wal kadhimin al ghaidh. Orang bertakwa itu menahan emosinya. Dia bukan orang yang pemarah. Seakan-akan pemarah itu nggak masuk surga. Nggak ada lagi yang mengatakan, Ustaz itu sudah tabiatku. Aku memang seperti itu. Keras, keluargaku juga seperti itu. Nggak ada alasan kau untuk jadi orang baik. Wal kadhimin al ghaidh. Tahan emosi. Sampai di situ enggak. Orang bertakwa lebih dari itu, jemaah. Salat dia di masjid, Quran yang dia baca, itu berpengaruh kepada perilaku dia. Wal 'afina 'anil nas. Dia naik kepada level memaafkan orang. Bukan menyakiti orang, dia berbuat baik sama orang, disakiti sama orang, dia tahan amarahnya, kemudian dia maafkan itu orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lebih dari itu, dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia. Subhanallah, itu orang bertakwa. Iya. Maka kalau ada lagi yang bertanya, gimana kita tahu Ramadan kita diterima? Gimana kita tahu kita sudah mencapai tingkat takwa? Coba engkau lihat. Kemudian kata Allah, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Kita bukan malaikat. Kita akan kembali berbuat dosa. Tapi kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu kalau dia terjebak dalam dosa, dia berhenti berbuat dosa di bulan Ramadan, dan dia niat bertekad untuk tidak mengulangi itu dosa. Tapi apa hendak dikata? Sudah jadi kodrat manusia berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, zakarullah, dia ingat sama Allah. Yang kemarin di Ramadan, dia datang ke rumah Allah. Yang kemarin di bulan Ramadan, dia tinggalkan itu makan, minum, syahwatnya demi Allah Azza wa Jalla. Sekarang tatkala dia berbuat dosa, dia ingat lagi sama Allah. Dia punya Allah, dia punya Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha pengampun.
Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia istighfar, dia minta ampun sama Allah. Aku berbuat dosa lagi ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dan dia yakin Allah itu menghukum, memberikan sanksi kepada para pelaku dosa. Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti. Mau lari kemana? Maka kita minta ampun sama Allah, yakin. Wa may yaghfiru dzunuba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-terusan berbuat dosa, berhenti dia berbuat dosa. Ahibati fillah, kalau kita sudah sampai tingkatan itu, tafadhal, engkau ucapkan kepada saudaramu, taqabbalallahu minna wa minkum. Pantas kita mendapatkan ucapan. Tapi kalau enggak, ya tetap kita ucapkan itu dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasul SAW bersabda, inna min waraikum ayyam as-sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Di balik itu, setelah Nabi meninggal, apa kata Nabi SAW? Lil mutamassiki fihinna bima antum alaih ajru 50 minkum. Buat orang-orang pada hari itu, pada hari yang penuh dengan kesabaran, pada hari yang penuh dengan fitnah, tatkala keimanan diuji, dicoba, tatkala orang-orang berpaling dari agama Allah, tatkala ketaatan menjadi bahan hinaan, buat orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, seperti yang antum lakukan hari ini, bima antum alaihi, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Bayangin ya, dapat pahala 50 dari sahabat Nabi SAW. Maka sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, awa minhum, wahai Nabi Allah, atau maksudnya 50 orang dari mereka? Kata Nabi SAW, bal minkum, pahala 50 orang dari sahabat. Rawahu Ibn Nasr. Tayyib, pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan kesabaran seperti sabarnya para sahabat mempraktikkan agama Islam ini? Yang kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, kal qabid 'alal jamr, orang yang berpegang teguh dengan agama Islam itu seperti memegang bara api. Apakah Islam kita yang kita lakukan sekarang seperti memegang bara api, atau ternyata Islam kita Islam yang ikut kemauan kita? Kita santai dengan Islam itu. Ada banyak macam Islam yang kita lihat di sini. Ada Islam A, B, C, D, semuanya mengaku benar. Tapi ingat, Nabi mengatakan SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian lakukan, para sahabat Nabi, dia dapat pahala 50 dari para sahabat. Kalau ternyata Islam yang kita rasakan santai, nggak seperti memegang bara api, jangan-jangan kita ikuti nafsu kita, bukan ikuti syariat Allah. Maka hari ini pulang bawa hadis ini, renungkan, apakah yang kau lakukan tiap hari sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah engkau sudah meninggalkan larangan-larangan Allah? Orang yang nggak mau riba akan dikatakan, oh mungkin ini orang dikatakan fundamentalis, dicaci maki, dihina. Berapa banyak orang yang ketika resign dari lembaga riba dikatakan nggak mikir dia. Ya, seperti memegang bara api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup,
Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian ngira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi yang sebagian tewas dimutilasi oleh musuh-musuh Allah, yang diusir dari negeri mereka, yang dikeluarkan dari rumah mereka, yang sebagian tidur di masjid dalam hidup. Allah katakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ketawa-ketawa hidupnya, raksi-raksi hidupnya, majelas, jalan ke sana, jalan ke sini. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian, yang ditimpa oleh penyakit, ditimpa kelaparan, dikasih bala musibah, wazulzilu, digoncangkan keimanan mereka. Sampai Rasul dan orang-orang beriman, mereka mengatakan apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Pernahkah kita mengatakan itu dalam hidup kita, jemaah? Pernahkah kita mengatakan mata nasrullah? Ala inna nasrullahi qarib. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.